Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Pihak. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti tentang keberadaan atau posisi-posisi yang berkaitan dengan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara paham dan mengerti tentang penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 ini ada bacaan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Pada bacaan ini ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih berada di dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Selanjutnya ada huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal, harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada bacaan fasajadu illa iblis. Pada bacaan ini ada huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Selanjutnya ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun ini dinamakan qalqalah sugro karena disukunkannya huruf ba ini berada di tengah bacaan. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf sin yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya.
maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Dan selanjutnya ada tanda wakop. Tanda wakop ini dinamakan wakop aula. Artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Selanjutnya ada bacaan aba wastakbaro. Pada bacaan ini ada huruf ba yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada tanda wakop. Tanda wakop ini dinamakan wasol aula. Artinya lebih utama bila disambungkan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan wakana minal kafirina. Pada bacaan ini ada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif. Ada huruf lam sukun menghadapi huruf kaf. Ini dinamakan alif lam komariah. Selanjutnya masih pada huruf kaf yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Selanjutnya kita beralih kepada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-35. Di dalam ayat yang ke-35 ini ada bacaan wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Pada bacaan ini ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal. Harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf alif. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf za yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan hanya layin saja. Dan selanjutnya ada huruf alif. Ada huruf lam sukun menghadapi huruf jim. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung.
Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada bacaan wakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Pada bacaan ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf H. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada huruf dal yang berbaris fathatain menghadapi huruf H. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wasol aula. Artinya lebih utama bila disambungkan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan wala taqrabu hadhihi syajarah. Pada bacaan ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf shin yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam syamsiah. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada bacaan fatakuna minadh dhalimin. Pada bacaan ini ada huruf kaf yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf do yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Selanjutnya ada huruf do yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah
dan dihentikan membacanya, maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lissukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.